Halo, selamat malam Imelda. Selamat malam. Oke, selamat malam dengan siapa? Dengan Nanda. Nanda di Semarang. Di Semarang aja, oke. Nanda, ini ceritanya di mana Nanda, di kosan kamu? Ceritanya di kos-kosan. Di kos-kosan, Sebenarnya sih ya. kejadiannya udah lama banget, sekitar 2 tahunan yang lalu. Daerah? Jadi, Daerah mana nih? di daerah kalian. Ngalian ya, oke. Yuk, ceritanya bisa di-refresh lagi karena udah lama ya, seperti apa? Terus kejadiannya Iya, yang lama. barusan seperti apa juga? Kasih tahu ya, silakan. Oke, jadi itu teman saya ini tuh masih sadar, kebangun jam sekitar jam 2-an, jam 1-an segitu ya Mas ya. Itu kayak ada nenek-nenek yang bangunin, terus nenek-nenek itu bilang katanya tak ingin seendo kayak gitu. Dan setelah kejadian itu teman saya langsung keluar kamar, langsung ngetok-ngetok pintu sebelah kamarnya itu Mas. Nah itu bukan cuma teman saya aja yang bukan cuma satu orang aja yang ngalamin kayak gitu. Ada lagi yang kayak gitu, terus bangun-bangun tiba-tiba kayak ada nenek-nenek di sampingnya kayak gitu Mas. Seperti apa nenek-nenek ini? Kalau bisa digambarkan. Kurang tahu ya Mas, ya cuman kurang paham juga. Cuman kayak nenek-nenek yang udah tua kayak gitu, terus bilang tak ingin saya dulu gitu. Nyinden dulu. Nah, setelah dia bilang tak nyinden dulu, terus benar dia nyinden atau gimana? Enggak, temen saya langsung keluar, langsung ngetok-ngetok pintu sebelahnya. Terus dia langsung diem aja kayak gitu. Berarti belum sempat mendengarkan suara sindennya ya? Iya belum, cuman nenek-nenek itu bilang tak ingin saya dulu kayak gitu. Sudah berapa kali teman kamu dapatin? Yang itu sih sekali. Terus ada temen lagi yang sebelah kamar nomor berapa berarti? Nomor 7 itu yang bangun-bangun di sampingnya kayak ada nenek-nenek pakai baju hitam kayak gitu Mas. Itu sekali, terus di jendela juga sama nenek-nenek pakai baju hitam. Pakai baju hitam? Kelihatan mukanya? Iya. Enggak kelihatan mukanya, kayak baju hitam aja kayak gitu. Waktu itu posisinya seperti apa? Membelakangi atau? Ngadepin langsung pas yang jadi kan kasur di bawahnya itu kayak pas jingkluk kayak gitu, nengok ke bawah, nenek-neneknya itu ada katanya kayak gitu. Terus setelah itu anaknya pindah kosan langsung rapi. Langsung pindah kos waktu itu juga? Iya. Besoknya? Enggak besoknya. Pokoknya setelah habis kontraknya di kos ini, langsung pindah ke kos yang lain. Terus banyak lagi, pernah teman saya itu, saya lagi sama teman saya. Nah teman saya yang lain itu ada di depan TV. Nah kata teman saya, ada teman saya yang lagi ngobrol sama saya itu masuk ke kamar mandi, padahal teman saya itu lagi sama saya gitu loh Mas. Jadi ada yang nyerupain teman saya di kamar mandi. Itu sering banget terjadi kalau kayak gitu. Ada yang di kamar mandi, ada yang lagi di kamarnya. Yang asli yang di kamar mandi atau yang di kamar? Lagi sama saya lagi ngobrol. Terus kayak ada orang yang lagi ada di kamar, cuman orangnya lagi kuliah, pintunya nggak tertutup kayak gitu. Yang sempat ngelihat waktu itu siapa? Sebenarnya sih beda-beda orang ya Mas ya, cuman sebenarnya saya sendiri itu belum pernah ngerasain ada sesuatu yang aneh seperti itu. Jadi saya sendiri penasaran sebenarnya apa ya, benar apa enggak gitu, ada yang sesuatu yang ganjil di kosan ini gitu. Terus setiap malam sekitar jam 12 jam 1-an itu kan ini kan kosannya kan bentuknya tingkat ya Mas ya. Nah setiap malam itu di tangga tuh kayak ada suara tik 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 jalan kayak gitu Mas. Pokoknya tuh kadang keras banget kayak gitu. Berapa lantai sih kosan ini? Kosnya 2 lantai. Jumlah kamarnya 20.
Kamu di lantai 1? Aku di lantai 1, cuman gara-gara misalkan ada sering terjadi aneh-aneh, saya kadang ngungsi di temen saya di atas. Nggak berani tidur sendirian. Nah ini kondisi 20 kamar yang terisi berapa? Terisi full semua. Full semua? Full semua, cuman ada beberapa kamar yang dianggap kayak sesuatu yang ada aneh gitu mas. Siapa yang anggap seperti itu? Yang ada di kamar itu sendiri. Ada Kamar atas paling pojok. paling atas pojok. Iya. Itu modelnya seperti apa sih? L ya. Model L. L. Dan pernah teman saya tuh lagi mandi ceritanya. Nah kan iseng-iseng kayak gitu mas ya. Entah ini halusinasinya entah apa. Itu apa nyiram air di tembok kamar mandinya itu. Terus berbentuk kayak perempuan rambut panjang kayak gitu mas. Nyiram apa Nah loh? ini sih. Kenapa? Tadi bilang nyiram sesuatu ya? Iya nyiram kayak tembok di kamar mandi kayak gitu kan mas. Nah terus di tembok itu berbentuk apa namanya perempuan terus rambutnya panjang. Terus ini baru kejadian minggu-minggu kemarin sih. Teman saya kan lagi ngembur tugas. Nah di depan pintunya itu kayak ada semacam bayang-bayang lewat itu sekitar jam 1-an. Tapi ternyata nggak ada apa-apa, nggak ada kucing, nggak ada apa. Itu nggak tahu apa sebenarnya. Sendirian waktu itu? Barengan. Kan kadang karena sering dengar cerita kayak gitu, jadi sering tidur bareng-bareng kayak gitu mas. Emang dia dinasnya di mana sih? Dekat-dekat sama kosan atau? Enggak, saya masih kuliah. Enggak, yang tadi teman kamu yang kerja apa dinas tadi? Kuliah semua mas. Oh kuliah semua ya? Iya. Ada nggak di mana waktu kalau udah pada balik semua berarti semua balik semua ya? Kalau masa-masa pre gitu libur. Iya. Ada yang masih stay di sana nggak? Ibu kosnya itu. Ibu kosnya aja. Maksudnya Tapi anak-anak kan beda rumah. anak-anak kosnya nggak ada ya? Nggak ada. Kalau udah liburan pasti semua kompakan ya, pulang semua. Iya. Maksud saya barangkali saja ada di antara dari teman kos yang masih stay di kosan, nggak tahu alasan apa, nggak ada ya? Nggak ada mas. Karena alasan kosnya yang menakutkan? Nggak ada. Kalau misalkan liburan semua, pulang semua kayak gitu. Yang paling sering di antara dari penghuni kos, Iya. yang sering banget diganggu, atau mungkin nggak diganggu kali ya, berinteraksi dengan mereka. Ada sih, nggak ada Siapa? sih yang bisa yang berinteraksi. Cuman ada anak bawah ini, anak baru juga sih ya, bukan baru-baru banget. Itu kayak sering diganggu kayak gitu kan mas, misalkan lagi tidur kayak gitu. Kayak ada yang apa ya, megang-megang tangannya kayak gitu. Padahal yang sebelahnya tuh nggak ngapa-ngapain katanya. Sering banget Berarti pegang-pegang. satu kamar berdua ya? Iya, ada yang berdua, ada yang satu. Terus tiba-tiba yang anak itu yang sering dijailin tuh sering kadang-kadang hawanya langsung dingin banget gitu badannya. Terus kadang-kadang kasurnya itu ada yang ngetuk-ngetuk kayak gitu. Apanya yang Ya ngetuk-ngetuk? kan kadang Yang diketuk-ketuk apa? kasurnya. Kasurnya? Ini kan kayak ada papan-papan kayak gitu kan mas. Oh, dipannya ya? Tok-tok, iya kayak gitu. Sempat dilihat? Kenapa? Sempat dilihat? Dilihat nggak ada apa-apa. Nggak ada hewan, nggak ada apa, cuman suara kayak gitu aja. Itu seringnya kejadian itu tuh di lantai bawah dan di tangga itu. Di mana? Di tangga? Di tangga dan di lantai bawah. Emang kalau di tangga suaranya seperti apa sih? Suara kayak orang jalan kayak gitu. Kayak jejak kaki kayak gitu.
Ada yang sampai buntutin gitu atau penasaran melihat? Enggak ada berani mas, enggak ada berani. Cuma kan kadang ngerasa di kamar kayak gitu kan. Kadang misalkan ada anak yang berani cerita, kamu rasain nggak sih semalam ada yang suara kayak orang jalan? Iya saya ngerasain, itu siapa kayak gitu mas. Jadi ada penasaran sebenarnya. Dan itu nggak pada berani bilang langsung sama yang punya kos ini gitu mas. Nggak ada yang bilang sama sekali? Nggak ada. Tetangga kosan gitu? Ada yang... Enggak. Kalau ada nggak sih di antara dari tetangga-tetangga gitu yang mungkin nggak sengaja bercerita, mungkin asal-usul tempat itu? Cuman kadang anak-anak kos yang lain gitu kan bilang, kamu kok berani kos di situ katanya, kan kosan sini kan bentuknya kayak tusuk sate kayak gitu. Dan saya tuh sebenarnya saya sendiri nggak ngerti maksudnya tusuk sate itu sebenarnya apa gitu. Saya dari semester pertama sampai sekarang masih ngekos di sini, dan sebenarnya saya sendiri nggak ngerasain apa-apa, tapi sering dengar kata orang-orang, kata teman-teman saya yang dekat, sering ngalamin kejadian yang aneh kayak gitu. Tusuk sate mungkin yang dimaksud adalah rumah itu mungkin tepat dengan jalan, persimpangan jalan. Ya. Seperti jadi itu. depan jalan, kanan jalan, kiri jalan. Gitu. Udah berapa lama di kos di sana, Nanda? Saya, kalau saya sendiri 3,5 tahun. Gimana, betah? Betah-betah aja sih mas, kalau saya sendiri. Cuman kadang nggak takut kayak gitu, tapi berhubung di sini saya juga diamanatin kan sama yang punya kos gitu kan, apa-apa yang maksudnya yang diamanatin kan saya. Jadi ya udah dijalanin aja. Tapi kadang kalau ada yang bilang-bilang kayak gitu, saya ngerasa takut sendiri. Diamanatin juga sempat diceritain nggak sama ibu kos? Enggak sama sekali. Bu kos nggak pernah cerita sama sekali? Enggak. Mungkin anggota keluarga yang lain? Kenapa? Anggota keluarga dari bu kos mungkin ada yang cerita-cerita? Soalnya ini kan yang di sini kan cuman yang punya kos, terus sama anak yang perempuan, sama suaminya aja, sama suami anaknya itu. Nanda, selain muncul di tangga ya, atau bilang kayak suara langkah di tangga menuju ke atas, di mana lagi yang sering sekali mungkin penampakan atau suara-suara yang aneh dari mereka, makhluk astral? Kamar mandi itu ya mas ya mungkin. Kamar mandi atas? Kamar mandi kan itu kan di sampingnya kan ada tandon air kayak gitu, nanti pojoknya itu kadang kayak ada yang lihat bayangan sesuatu yang aneh kayak gitu. Kamar mandi atas? Atau bawah? Kamar mandi bawah. Oh di bawah? Iya. Kalau yang di atas itu ada kamar mandinya juga nggak sih? Ada 3. Kalau anak tangga yang ke atas, sebelahan anak tangga itu apa? Kamar mandi. Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Atas bawah kamar mandi semua mas. Oh jadi satu ya? Semua kamar mandinya iya. Kamar mandi atas langsung berarti bawahnya pun juga kamar mandi? Iya. Jadi samping tangga itu di bawah itu kamar 2, tangga, langsung kamar mandi, terus sebelahnya lagi kamar-kamar, terus kayak gitu. Emang yang di atas, maksudnya dalam artian kamar mandi yang di atas, nggak ada yang mungkin teman-teman yang di sana ada ya mengalami gangguan di kamar mandi di atas? Kalau kamar mandi atas kan, ada sih sebenarnya yang di atas itu teman saya. Jadi kayak dikerjain kayak gitu katanya, naruh anduk dijatuhin lagi, naruh anduk jatuh lagi, naruh anduk jatuh lagi, itu sampai 2 kali gitu. Dan kamar mandi yang atas itu kan ada 2 itu jejeran, yang satu lagi itu samping kamar. Nah yang 2 itu jarang ditempatin, entah kenapa katanya hawanya takut kayak gitu. Sebelahan sama kamar mandi? Kenapa? Kamarnya sebelahan sama kamar mandi? Bukan yang jejeran, tapi yang belakang yang dekat tangga itu yang 2. Yang dekat tangga? Yang jarang ditempatin, iya. Berarti kalau kita naik
ke lantai 2, akhir dari tangga itu sebelah kanan kamar. Sebelah kanan kamar. Sebelah kiri Jalan kamar gitu mandi. kan. Sebelah kiri kamar mandi. Kamar itu yang sering diganggu. Kamar itu juga sering sih yang dekat kamar mandi itu dulu. Tapi kalau sekarang, entah mungkin sayanya kurang dekat sama anak yang penghuni sekarang, jadi saya nggak tahu ceritanya. Dari 20 kamar itu, ada nggak di antara dari mereka yang jarang cerita? Ada sih mas. Ada kamar atas kayak gitu kan jarang cerita, cuman beberapa aja. Bahkan cerita-cerita tentang mistis pun juga jarang ya? Ya paling kalau ada anak yang benar-benar dekat sama saya itu baru cerita katanya gini-gini gitu kan mas. Dia nggak pernah cerita sama temen yang lain gitu? Enggak mungkin ya. Ya kan yang cerita ada enggak gitu. Tergantung temannya juga sih mas ya. Nggak semuanya diceritain. Oke. Mungkin. Nanda, dulu kan kamu pernah sempat on air ya waktu itu? Iya. Terus terputus ya? Iya terputus. Dan itu ya terputus. Dan paginya saya itu ngalamin gimana ya, susah tidur dan nggak tahu lah mas, hawanya nggak enak banget. Kalau kamarmu sendiri di bawah ya tadi bilang? Kamarku di bawah, nomor 3 dari depan. Pernah ganti kamar nggak? Pernah. Kan awalnya yang dekat tangga itu kan sebelah kanan itu kan jajar 2, sebelah situ. Saya terus pindah ke depan, nomor 3 dari depan. Kenapa pindah alasannya? Pernah ngalami gangguan kah di kamar yang pertama? Kalau saya sih alasannya kalau pas yang pertama itu karena suasananya itu apa ya, kayak ngap terus hawanya tuh anyep kayak gitu mas, sering dingin kayak gitu, lembab kayak gitu. Pernah nggak sih kamu waktu di kamar yang pertama ngerasa ngerasa diperhatiin gitu? Enggak sih mas, kalau saya ini cuman kadang kalau misalkan kebangun kayak gitu kan, kebangun jam 1, jam 2 terus nggak bisa tidur kayak gitu. Kadang membayang sesuatu yang aneh gitu. Seperti apa? Ya kan kadang kalau misalkan kan dapat cerita dari teman-teman katanya ada ya nenek yang sebenarnya saya jadi pertanyaan besar dalam pikiran saya itu sama sekarang nenek itu tuh beneran apa enggak, itu apa hanya halusinasi teman saya aja atau gimana gitu mas. Soalnya dulu juga teman saya itu pernah dengar kayak ada kereta kencana lewat depan kosan kayak gitu. Bunyinya seperti apa? Mungkin Trincing gitu. Dan berhenti di? Kenapa? Berhentinya di? Jalan terus sampai suaranya itu hilang sendiri. Oh, berarti nggak berhenti ya? Hanya lewat ya? Enggak. Iya. Oh iya mas, saya pernah ngalamin. Ini baru kejadian minggu kemarin kayaknya. Pas itu jam 11 saya nggak bisa tidur. Dan itu ketika pas itu teman-teman yang dekat sama saya itu pada pulang. Nah saya tidur di atas sama teman saya itu cuma 1 orang. Nah saya kan mau ke WC, kebelet pas itu. Nah saat saya di WC itu ada suara yang kayak gitu, kayak ada suara bunyi 4 orang kayak gitu cuma sekali, dan saya itu langsung merinding, saya langsung lari. Itu yang benar-benar baru saya alamin. Kamar mandi atas ya? Dan kenapa kamar mandi bawah pas itu? Oh, pas Kalau bawah. saya sendiri sih jarang nempatin yang kamar mandi atas. Dan itu juga pernah terjadi sama teman saya kayak gitu, pas di kamar mandi ada yang tapi itu di kamar mandi atas. Kalau suara yang didengar seperti suara laki-laki atau suara nenek-nenek? Ya kalau yang kayak gitu kayak suara laki-laki gitu mas. Itu modelnya gimana sih? Kosan kanan kiri di link situ gini, ada kalau misalkan tembok. kita masuk, Mhm. kalau misalkan kita masuk dari gerbang itu
kamar deres, depannya kamar yang deres itu aula besar buat kumpul dan nonton TV. Nah, depannya nonton TV itu kamar cicir 2, sebelahnya tangga, terus kirinya kamar mandi 2, terus kamar mandi lagi, kamar deres, terus kayak gitu Mas. Oke, berarti nggak kalau kanan kirinya nggak ada ini ya, nggak ada Enggak. tembok untuk mengelilingi rumah kos itu nggak ada ya? Nggak ada. Yang di Nah, kalau saya nanya belakang WC ini apa? rumah. 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 Rumah ditempatin tapi Tempatin. selain rumah itu? Jalan. Kalau yang kamar mandi bawah itu sampingnya jalan. Sampingnya jalan. Iya. Ada mungkin apa ya? Tanah luas gitu? Gak ada. Ya tanah luas sekali dulunya, tapi sekarang udah dibangun rumah tapi belum jadi gitu. Dan sebelahnya kosan yang sebelah kanan itu sekarang tanah luas. Masih. Jadi kan ini kan kos-kosan, sampingnya kan rumahnya ibu kos, sampingnya itu tanah luas gitu Mas. Tanah luas. Beri tanah luas juga. Kayak kebun gitu ya? Iya, kayak kebun yang sebelah kanan. Oke, tadi kan kamu penasaran dengan nenek ini ya? Iya. Ada nggak di antara dari teman-teman kamu atau mungkin kamu sendiri yang sempat melihat rupa dari nenek ini? Oh ada, aku ingat dulu itu yang dengerin do Ninian Seendo itu kan bawa adik. Nah adiknya itu kayak punya penglihatan kayak gitu lah Mas. Dan itu merasa ya nenek itu hadir dan anak itu langsung nggak berani tidur di kamar itu, minta langsung pindah kamar kayak gitu, nggak berani tidur di situ. Dan dia itu nggak jadi ngekos di sini, ngekos di lain tempat. Alasannya gara-gara nenek itu? Iya. Berarti sempat lihat ya? Lihat yang itu, tapi dia tuh nggak mau cerita bentuknya kayak gimana yang ngelihatnya itu, tapi dia langsung memutusin nggak mau ngekos di sini. Oke. Nah sekarang biar Mas Bo yang menanggapi ya, seperti apa bentuk wajah dari nenek yang jadi penasaran Nanda sama teman-temannya dari kosan ya. Mas Bo silakan. Iya, ini nun sewu ya buat Mbak Nanda. Halo Mbak Nanda. Iya. Ya, ini nun sewu. Tadi sebelum panjang bercerita tentang nenek, ada tangga dan lain sebagainya, saya sudah menggambarkan ada seorang nenek memang duduk di tangga. Tapi, halo. Ya. Ya. Sudah menggambarkan itu duduk di tangga. Ya, nanti mungkin bisa dilihat sketsa saya nanti ya di Instagram. Terus kemudian panjenengan tadi bilang tanden ya. Bak tandennya itu bisa dikatakan di atas gitu ya Mbak ya. Terus kemudian kayak disanggah sesuatu enggak Mbak Nunsew? Ini saya cross check dengan gambar saya nih. Oh, kalau yang tandun atas itu emang ada tandun penampung air yang warna oranye itu. Iya, betul warna oranye. Emang disanggah sesuatu sih. Nah, sebelahnya tandun itu kan kamar mandi yang sendirian itu di atas Mas. Gitu ya, oke. Untuk menuju ke dalam kamar mandi ada tangga kecilnya enggak? Kayak undaan kecil gitu enggak, Mbak? Hah? Ada yang ya? Kamar mandi yang 2 itu. Oke. Ya, karena jadinya bisa dikatakan kamar mandi baru sebelah kanannya tandon gitu atau gimana Mbak Nunsew? Iya, benar. Oke, saya cross-check dan gambar saya di sini. Apapun itu ya Mbak Nunsew, nenek ini memang seperti itu nggih. Nunsew dalam arti memang sudah lama di situ dan sebenarnya sih tidak terus kemudian mengganggu ya. Terkesan kayak orang itu menteror atau apa, tidak seperti itu.
memang kalau di gambar saya memang nenek itu terkesan kayak sadis ya. Jadinya memang karakternya karakter kayak orang gimana sih, kayak orang judes ya. Tapi sebenarnya tidak judes gitu. Seperti itu. Dia memakai kalung ya. Nanti mungkin ya, terus kemudian untuk yang di atas itu ada sesuatu. Tapi ini bentuknya kalau saya lihat memang agak sedikit kekanakan, meskipun nun sewu kalau di ini ya, kalau digambarkan secara sketsa ini memang banyak sekali nun sewu rambutnya ya. Dan ini senang sekali berada di bak tandon yang di atas. Memang tidak selalu untuk apa ya, orang itu terus muncul terus kemudian istilahnya mau visualisasikan bentuknya itu tidak. Dia lebih cenderung dia berada di atas, tetap berada di atas, tapi tidak memunculkan wujudnya. Paling hanya sesekali, dalam arti tidak seperti yang gambar yang satu saya kan menggambarkan dua. Satu gambar yang nenek ini. Kalau untuk yang nenek ini sering sekali, dan dia senang sekali berada di tangga, dan dia memakai tongkat di sini, nun sewu. Gitu. Dan nanti panjenengan bisa lihat sketnya aja, nun sewu. Jadi memang itu sudah ada di situ Mbak Nun sewu, sudah lama. Berarti memang orang kalau yang mau tidak tahu, wah ini angker itu. Tapi sebenarnya sih ini adalah penjaga di situ. Memang sudah berada lama di situ gitu loh. Dan memang ya bisa dikatakan nanti kalau ada Nun sewu bisa dikatakan orang yang agak sedikit mempunyai keinginan jahat, terus ini nanti akan bisa dikatakan diperingatkan atau dihalau oleh nenek ini, karena bisa dikatakan di situ adalah yang tertua, atau istilahnya bisa dikatakan yang mengetuai daerah teritorial yang ada di situ adalah beliaunya, seperti itu Mbak. Tapi nenek itu sendiri sebenarnya nggak ganggu kan ya? Sebenarnya enggak sih sebenarnya, karena memang bisa dikatakan ini sudah lama di situ, dan kadang itu selalu membangunkan orang yang ingin mempunyai niatan, contoh mau ada niat untuk sholat malam atau janjian sama seseorang atau bagaimana, dia selalu kayak dibangunkan seperti itu. Iya sih, kadang benar sih, kadang kalau misalkan ada niatan mau sahur atau mau puasa pasti jam segitu langsung bangun gitu Mas. Ya, dan nanti mungkin cross check dari teman-teman yang lain, bahkan pernah ada sesuatu yang kayak orang itu kan capek ya, terus kemudian pasang alarm bunyi, terus kadang itu kan kita tidak bangun ya, tapi serasa kayak ada orang yang membangunkan seperti itu, entah itu dibelai rambutnya atau ditarik selimutnya seperti itu. Iya. Itu jadinya memang sesuai dengan bisa, kalau manusia kan memang mungkin bisa ngomong atau ini, tapi mereka dengan versi mereka, dengan misalnya cara berkomunikasi mereka seperti itu. Ini kalau boleh menanggapi seperti itu Mbak Nanda Nun sewu sebelumnya. Nah, kalau yang sering dengar suara di tangga itu berarti nenek itu sendiri apa gimana Mas? Iya, karena memang gini Mbak ya, memang tidak selalu di tangga, tapi memang bisa dikatakan nenek itu selalu melewati tangga itu. Sebenarnya kalau memang ini, kalau menurut saya tusuk satenya tidak terlalu tusuk sate ya, berada di tengah persis enggak untuk Nun sewu rumah itu, atau jalan terus kemudian agak ke kiri sedikit kalau dari dalam rumah, kalau melihat ke jalan depan agak ke kiri sedikit. Agak ke kiri sedikit ya, jadinya tidak notok terus kemudian tusuk sate enggak ya. Kalau menurut saya agak sedikit ke kiri ya, kalau dilihat dari dalam ya Mbak ya. Oke. Ya mungkin itu Mbak tanggapan dari saya. Monggo Mas Doni. Ya, Nanda. Ada lagi? Iya. Udah. Kalau berarti yang kalau sering ganggu kalau di kamar mandi ada suara apa berarti itu nenek sebenarnya dari nenek itu sendiri ya Mas, berarti ya. Ini bukan, ini untuk gambar yang satunya. Ada dua, ada dua saya menggambarkannya. Satu nenek, satu kayak apa Mas itu? Itu apa ya?
Gendruwo atau? Ya, apakah apa ini? Tapi ini menurut saya bisa ini kalau saya lihat dari ininya dia seperti masih belum dewasa ya kalau bahasa saya mengatakan seperti itu ya. Jadi kayak apa ya? Mungkin anak-anak ya kalau saya sebut seperti itu ya. Anak-anak ala mereka misalnya seperti itu. Tapi hitam. Ya. Sosoknya hitam. Sosoknya laki-laki kalau dilihat dari karakter bentuk ininya ya. Oke, seperti itu ya Mas Bu ya. Ya, oke, terima kasih Nanda udah gabung dengan kita di Oh Net. iya, makasih ya Mas ya. Ya, salam buat semua teman-teman yang ada di kawasan di sana ya. Iya. Oke, kalau ada cerita lagi jangan lupa gabung dengan kita ya. Oke.